Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Partono MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak kelas PAIA semester 6 serta teman-teman PAIA semester 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenanlah kami untuk mempresentasikan dari hasil makalah yang telah kami susun, yakni dari kelompok 6 dengan judul materi keterkaitan akidah dengan akhlak. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita buka presentasi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga presentasi yang nantinya akan berjalan dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang, yakni 3 mahasiswa, yakni yang pertama saya sendiri Muhammad Zudkul Wafa, yang kedua nanti ada teman saya Andreas Kholifuddin, dan ada teman saya lagi yakni Fatihatu Nurul Ulia. Baiklah, langsung saja. Pada materi ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara akidah dengan akhlak, yang nantinya akan membahas tentang bagaimana sih hubungan antara akidah dengan akhlak yang akan diajarkan di materi pendidikan agama Islam atau materi akidah akhlak dari jenjang madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Nah, untuk pendahuluannya yakni hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Ajaran agama mengenai berbagai kehidupan manusia seperti yang tertuang dalam sumber ajarannya, yakni Al-Quran dan Hadis, tampak sangat ideal dan hebat. Sedangkan akal adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya yakni, hai kamu orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Demikian yang penting bagimu dan hasilnya lebih baik. Pendidikan akhlak dalam konsep agama Islam diartikan sebagai proses pendidikan jasmani dan rohani yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam masyarakat sebagai hamba Allah. Sedangkan akhlak sebagai sebuah sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh agama. Seorang muslim yang baik adalah yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk menjalankan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga tercermin dalam kesolehan yang terpuji dalam dirinya. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut akidah dan amal solih. Iman menunjukkan makna akidah, sedangkan amalan menunjukkan makna akhlak. Dalam penjelasan kali ini, pemateri akan menjelaskan keterkaitan konsep akidah dan konsep akhlak yang nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri yang pertama, yang kedua nanti dilanjutkan oleh saudara Aan, dan akan ditutup oleh penjelasan dari saudari Fatihah. Untuk teman-teman, selamat menyimak dan
Selamat menonton video dari kami. Langsung saja pada materi keterkaitan akidah dengan akhlak. Yang pertama, akidah di sini merupakan diibaratkan sebagai rumah akhlak yang kekar. Ia sanggup melahirkan kesadaran diri bagi manusia untuk berpedoman tetap kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang tinggi. Akhlak menemukan perhatian lebih dalam akidah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya, aku diminta untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menyatukan antara agama yang hak dan akhlak. Berdasarkan hukum ini, agama menunjukkan setiap pribadi individu yang berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai keharusan atau taklif di atas pundaknya yang dapat mengarahkan balasan pahala atau siksa baginya. Atas hukum ini, agama tidak menerangkan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab kewajiban. Bahkan agama memandang akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajaran karena agama tertata dari kepercayaan atau akidah dan tingkah laku. Selanjutnya, oleh karena itu, akhlak dalam penilaian Islam harus bertumpu pada keimanan. Iman saja tidak cukup hanya tertancap dalam hati maksud kami. Namun harus diimplementasikan dalam kehidupan, aktivitas sehari-hari dalam wujud akhlak yang baik. Selain itu, iman juga diimplementasikan dalam kegiatan syariat dan muamalah yang kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa untuk memakai dan menjalankan bagian akidah dan ibadah, perlu pula berpedoman kuat dan teguh dalam menunaikan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah riwayat risalah ketuhanan dalam segenap prosesnya telah meyakinkan bahwa kesenangan di seluruh lapangan aktivitas kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti atau berakhlak mulia. Hasbi As-Siddiqi di dalam bukunya Al-Islam mengungkapkan bahwa kepercayaan budi pekerti dalam penilaian Al-Quran hampir dihukum selaras dan sederajat. Lantaran demikianlah Tuhan mengarahkan kehormatan kepada akhlak dan membesarkan derajatnya. Bahkan Allah mengarahkan seorang muslim untuk memelihara akhlak dengan kata-kata perintah yang terang, pasti dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga mengabaikan akhlaknya, bahkan tidak dibenarkan untuk memudahkannya. Artinya memudahkan akhlak. Jadi dari perintah Allah sendiri yang tertuang dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perintah untuk melaksanakan akhlak baik ini sangatlah menjadi keharusan atau kewajiban bagi kita sendiri sebagai umat Islam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk saudara Wafa. Saya akan melanjutkan materi keterkaitan akidah dengan akhlak. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebuah pohon yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi tempat berlindung di saat terik matahari dan tidak juga ada buahnya yang dapat diambil. Dan sebaliknya, akhlak tanpa sebuah akidah hanya ibarat sebuah layang-layang bagi sebuah benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak ke sana kemari. Oleh karena itu, Islam memberikan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menitik beratkan bahwa kesempurnaan keutuhan iman seseorang terlihat pada kesempurnaan dan kebaikan akhlak tingkah lakunya. Sabda beliau, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan," yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, dinilai sahih oleh Albani
dalam As-Shahih nomor 284. Dengan begitu, untuk mengetahui kokoh atau lemahnya iman seseorang, bisa dilihat melalui tingkah laku atau akhlak seseorang, karena akhlak tersebut merupakan hasil perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika akhlaknya baik, pertanda dia mempunyai iman yang kokoh. Dan jika akhlaknya buruk, maka dapat diketahui dia mempunyai iman yang lemah. Dengan demikian, bahwa iman yang kokoh mewujudkan akhlak baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah melahirkan akhlak yang jahat dan celak. Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan bahwa iman yang kokoh itu akan mewujudkan perbuatan yang terpuji, dan rusaknya akhlak bertumbuh dari rusaknya iman. Orang berperilaku buruk dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan keimanan. Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya berkaitan. Jika rusak salah satunya, maka rusak pula yang lain. Hadis riwayat Hakim. Terima kasih dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fatiha. Saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Saudara Aan. Kalau diamati dari hadis yang telah disampaikan oleh Saudara Aan sebelumnya, hakikatnya bahwa rasa malu sangat berkait dengan iman. Hingga dapat dikatakan bahwa setiap orang yang beriman pastilah dia memiliki rasa malu. Dan jika dia tidak memiliki rasa malu, berarti dia tidak beriman atau lemah imannya. Hadis tersebut sungguh menarik untuk direnungkan betapa pentingnya menjaga rasa malu. Tidaklah sempurna iman seseorang jika tidak ada rasa malu dalam dirinya. Rasa malu merawat kita dari tindakan berdosa, walaupun mungkin tidak ada manusia yang tahu apa yang sedang dilakukan. Rasa malu melindungi kita dari perbuatan tak pantas, karena hati nurani dapat menilai mana yang pantas dan kurang tepat. Malu ini berkaitan erat dengan iman, karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun sirna. Akidah erat kaitannya dengan akhlak. Akidah merupakan fondasi dan dasar pijakan untuk seluruh tingkah laku. Akhlak adalah seluruh perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik kaitannya dengan Allah, bersama insan manusia maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan mempunyai nilai ibadah dan tersistem dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan kepercayaan akidah yang kokoh. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dilepaskan seperti halnya antara jiwa dan raga. Lalu, fondasi pendidikan akhlak untuk seorang muslim adalah akidah yang baik, karena akhlak bersumber dari akidah dan sorotan dirinya. Oleh karenanya, jika seorang berakidah dengan betul, kemungkinan akhlaknya pun akan baik, benar dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah rusak, maka akhlaknya pun akan rusak. Dengan akhlak perbuatan yang baik, seseorang akan dapat memperkokoh akidah dan dapat menunaikan ibadah dengan baik dan benar. Dengan itu, dia akan mampu mempraktekkan tauhid ke dalam akhlak yang mulia atau akhlakul karimah itu sendiri. Relasi manusia dengan Allah SWT dan akhlaknya terhadap Allah SWT ditentukan dengan mengikuti aturan-aturan akidah yang ditentukan. Karena barang siapa mengerti sang penciptanya dengan benar, niscaya dia akan dengan mudah berakhlak dengan baik sebagaimana anjuran Allah, sehingga dia tidak mungkin menjauhkan diri atau bahkan meninggalkan akhlak-akhlak yang telah ditetapkannya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih.